Terus bawahan yang melakukan seperti itu pun yang tadi akhirnya merusak atau maling itu pun juga salah. Jadi saya tidak membela antara yang bose apa bawahannya apa pegawainya rata bela kabeh elek kabeh. Ini sebagai contoh saja yang sering terjadi di sekitar kita. Dan nanti di dalam hadis disebutkan bayarlah upah tuh kamu sebelum keringatnya keringan gitu. Nah ini sampai kering sampai rager kering kerontang ganti hari wis ganti bulan nggak dibayar. Juga termasuk dhalim. Yang terakhir dan seseorang laki-laki yang mendolimi istrinya dalam hal maharnya. Nah ini juga dhalim. Bisa jadi Allah bila Allah kehendaki Allah menumpahkan murkanya di dunia. Kalaupun tidak bisa jadi nanti di akhirat. Selanjutnya Abdullah bin Salam berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala ketika menciptakan seluruh makhluk lalu mereka berdiri di atas kaki mereka menengadahkan kepada mereka menengadahkan kepala mereka ke arah langit seraya berkata, wahai ya Allah, engkau berpihak kepada siapa? Allah menjawab, berpihak kepada orang-orang yang terdolimi sampai haknya diberikan kepadanya. Jadi Allah itu berpihaknya pada orang yang terdolimi, siapapun di situ. Mungkin sebelumnya sudah saya sampaikan juga bahwa doanya orang terdolimi itu mustajab, itu di sana tidak disebutkan terdoliminya harus muslim atau ahli ibadah atau orang-orang ini. Tapi kabeh sing terdolimi doanya mustajab ngono wae. Nah, sama saja mau dia muslim atau enggak, kalau kita dolimi kita dolimi ya, mereka doa dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan ya di sini pun juga sama, Allah juga berpihak kepada orang yang terdolimi. Tidak disebutkan di sini muslim, ibadah, orang. Yang penting dia terdolimi, dia minta sama Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita jangan sampai mendolimi orang lain. Wahab bin Munabbih berkata, seseorang penguasa yang bengis tengah membangun sebuah istana. Seorang wanita tua yang miskin mendirikan sebuah gubuk di sebelahnya untuk tempat tinggalnya. Sering terjadi. Kayak ini Indonesia ya ono. Suatu saat penguasa yang bengis itu berjalan-jalan mengelilingi istananya. Ia melihat gubuk wanita itu dan berkata, milik siapa gubuk ini? Ada yang menjawab, milik seorang wanita miskin untuk tempat tinggalnya. Kemudian penguasa itu menyuruh orang-orang agar merobohkan gubuk itu. Ketika wanita tua itu datang dan melihat gubuknya sudah rata dengan tanah, dia berkata, siapa yang merobohkan gubukku? Seseorang menjawab, sang raja. Ia melihatnya lalu merobohkannya. Maka wanita itu menengadahkan kepala ke langit seraya berkata, ya Allah, jika saya tidak ada, lalu di manakah engkau? Jadi kan tadi gubuknya, pas waktu itu orang tuanya kan nggak ada, orang wanita tuanya nggak ada. Di mana engkau? Maksudnya apa? Kenapa kok sampai kedoliman ini bisa terjadi seperti itu? Lalu Allah memerintahkan Jibril untuk membalik istana penguasa tadi beserta siapapun yang ada di dalamnya. Maka Jibril pun melaksanakannya. Na'udzubillah min syarri dzalik. Jadi dia mengangkat tangan kepada Allah, langsung dibalas, istananya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril. Ketika Khalid bin Barmak, mantan pejabat Bani Umayyah, dan anaknya di penjara, anaknya bertanya, wahai ayahku, bagaimana kita bisa sampai dibelenggu dan dipenjara padahal sebelumnya kita hidup dalam kemuliaan? Ayahnya menjawab, wahai anakku, doa orang yang teraniaya berkumandang sepanjang malam ketika kita melalaikannya, padahal Allah tidak demikian. Maksudnya apa ya? Kalaupun Khalid bin Barmak ini Khalid bin Barmak ini kan dia bisa jadi juga merasa dolim kepada rakyatnya.
Sehingga ketika dia dipenjara, ya wis, mungkin dulu ada orang yang terdolimi, ngangkat tangan, doa untuk kita, ya akhirnya kita seperti ini. Na'udzubillah min syarri dzalik. Sampai anaknya yang mlebu penjara, mungkin ya anaknya ya padha. Na'udzubillah min syarri dzalik. Lah kok sing dolim zaman saiki kok iki ngono ya, ngono sale. Ya seperti hadis sebelumnya, Allah bisa jadi marah di dunia untuk mereka, tapi bisa jadi Allah marahnya di akhirat, menetapkan untuk orang-orang seperti ini masuk ke dalam nerakanya. Yazid bin Hakim berkata, saya tidak pernah merasa takut kepada seorang pun melebihi rasa takut saya kepada orang yang saya dolimi. Sebab saya tahu bahwa tidak ada penolongnya selain Allah. Dia berkata di hadapanku, Hasbiyallah, cukuplah Allah sebagai penolongku. Allah yang akan menjadi penengah antara aku dan kamu. Nah ini kan orang doliman seperti itu. Ya, kalaupun bisa jadi orang terdolim itu nggak doain jelek. Ya Allah jenengan boten sari. Gusti Allah sing bales menutuk. Kayak jane kan ra ndonga kelek ya. Tapi omongannya kan bisa jadi itu ngandung kejelekan. Nah kan gitu. Kebencian, nah itu Allah pun bisa membalas. Tadi seperti omongan wanita tua tadi yang gubuknya dihancurkan tadi. Ya, saya nggak ada lah. Di mana kamu ya Allah? Menodok dengan kan orang dengar ya Allah hancurkan dia kan enggak? Itu langsung Allah ngambil istananya. Na'udzubillah min syarri dzalik. Ya saking Yazid bin Hakim itu hanya takut kepada orang yang terdolimi. Kalau karena jelas langsung sama Allah hubungannya. Ar-Rasyid pernah memenjarakan Abul Atiyah sang penyair. Dari dalam penjara dia mengirimkan 2 bait syair untuknya. Ingatlah demi Allah, kezaliman itu jahat, dan orang yang tersakiti itu adalah yang terzalimi. Wahai zalum, ya orang yang berbuat zalim, kau pasti akan tahu jika kita bertemu kelak di hadapan Maharaja siapa yang tercela. Nah ini doanya orang yang terdolimi seperti itu. Dia bikin syair kasihkan pada orang yang mendolimi. Ya wis titenono sesune akhirat. Oh wis angel gitu. Masih banyak sekali tentang kedoliman. Sebelumnya ada yang perlu ditanyakan? Tombol ngantuk kayak cerita tok ya. Saya cuma baca masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ini mohon penjelasan dari gini. Ada seorang ibu, beliau berkata sama saya gini. Maksudnya hutang pengasuhan orang tua itu harus dibayar. Maksudnya gimana itu Ustadz? Hutang pengasuhan orang tua? Ya. Si. Hutang pengasuhan pada anak, maka kita wajib membayarnya. Itu minta penjelasan dari Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja dia nggak ikhlas dalam mengasuh. Ngoten Bu. Beliau berkata begini, terus saya itu browsing lewat HP, jadi saya itu nggak jelas maknanya. Beliau berkata begini, kita itu sakit mungkin dari dosa kita. Apa pernah kita mendolimi anak kita sendiri, makanya kita punya hutang pengasuhan pada anak, makanya kita harus wajib membayar. Maksudnya ini minta penjelasan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, jadi Allah itu memberikan sakit kepada kita itu bisa dengan berbagai sebab. Sebabnya karena dosa kita melakukan kesalahan, sehingga untuk menggugurkan dosa itu kita dikasih sakit.
bisa jadi karena ya kesalahan kita kepada orang lain tadi itu juga dosa, untuk menggugurkan dosa itu dengan sakit juga, atau bisa jadi dari kesalahan kita sendiri, maksudnya cara makan kita salah, atau istirahat kita kurang, atau yang lain sebagainya. Ya tinggal kita selalu introspeksi diri, kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Lebih-lebih kalau kita dolim kepada orang lain, entah itu anak kita, entah itu kepada orang lain. Itu memang bisa seperti itu kita. Cuman ya tidak serta-merta seperti itu. Tidak mesti ngono sing mesteke alasane kuwi sapa, kan enggak mboten enten gitu aja. Tinggal kita introspeksi diri saja. Bisa jadi karena kesalahan kita itu kaitan dengan ngasuh anak kita atau yang lain. Maka kita harus maksimal dalam berbuat baik. Podo-podo sing berbuat baik, jadilah yang terbaik. Nah, selesai. Jadi orang tua ya jadi orang tua yang baik, jadi guru yang baik, pegawai yang baik, jadi anak yang baik, kan gitu. Jadi tetangga yang baik, jadi masyarakat ya kita jadi masyarakat yang baik, seperti itu. Intinya semuanya. Kenapa kok ini kita bahas tentang kedoliman? Karena bisa terjadi pada semuanya ini. Kita jadi apapun bisa mendolimi orang siapapun. Bahkan tadi saya kasih contoh orang bodoh sekalipun goro-goro di kekuatan ya bisa dolimi orang lain. Nah, preman misalnya atau yang lain sebagainya, dia bisa mendolimi siapapun. Nah, kalau dia bisa mendolimi, maka dia juga bisa kena doanya orang yang terdolimi. Makanya kita harus hati-hati, introspeksi, dan harus mawas diri terus menerus. Jadi seperti itu, gitu aja nggih. Terima kasih Ustaz. Iya, sami-sami. Monggo barangkali yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Iya. Yeah. Iya. Sedangkan non Islam tentunya dia berdoa bukan kepada Allah, tapi itu Roh Kudus, berdoa seperti itu gitu kan. Nah, berarti dia tidak meminta kepada Allah. Dialah memperhatikan itu tidak ada itu. Memang yakin bahwa Tuhan mereka Roh Kudus atau Tuhan Yesus. Bahkan pernah keceplosan juga waktu ada ada podcastnya, di sana ada Felix Shaw, terus depannya ada pendeta juga, pendeta masih muda juga, sama siapa yang punya podcast ya namanya, ada. Jadi dia keceplosan. Di dalam Kristiani pun juga sama. Sebenarnya ada kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah, itu ada. Seperti itu. Ada keyakinan yang sama sebenarnya, ya Tuhan ya itu. Dia sampai keceplosan. Apakah itu juga sudah menyebabkan seorang masuk Islam? Yang ditanya gitu ya, kan enggak juga toh? Enggak. Sebenarnya dalam kitab mereka pun sebenarnya sama. Bahkan nanti kalau kita pelajari tentang kristologi itu pun juga sama. Sebenarnya dalam kitab-kitab mereka pun juga Tuhan Yesus pun juga tidak pernah mengatakan bahwa dirinya sebagai Tuhan itu enggak ada. Jadi seperti itu. Dalam kitab mereka pun sebenarnya enggak ada menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah Tuhan. Begitu pula Tuhan Yesus adalah Tuhan, itu enggak. Cuman itu pemahaman mereka otak-atik matuk saja. Bahkan itu adanya Trinitas, Tuhan satu tapi tiga, tiga tapi satu kui mau, yaitu
keluarnya itu setelah 2 abad atau 3 abad sepeninggal Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi nanti silahkan dicek lagi. Jadi setelah Nabi Isa wafat meninggal, itu ada 2 abad atau 3 abad setelah itu baru muncul pemahaman orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani yang Kristen, atau nanti juga ada yang Protestan dan lain sebagainya, itu baru keluar setelah itu tentang pemahaman adanya Tuhan yang 3 itu. Jadi seperti itu. Jadi gini, kenapa nanti terus mereka doanya kepada siapa? Kepada Tuhan, selesai. Jadi bahkan misalnya semua barang yang ada di sekitar kita itu kan dzikir sama Allah kan itu. Jadi dia punya Tuhannya, dia minta sama Tuhan, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Jadi bisa dipahami sampai sini ya. Berarti siapapun Tuhannya itu juga terijabah, terutama ketika dia terdolimi. Nggak ada yang nggak ada yang tertutup di situ. Nah, meskipun nanti untuk urusan yang lain tidak bisa seperti serta merta seperti itu, tidak sih. Cuman ya kaitan dengan dolim ini nggak ada pengecualian untuk khusus untuk orang beriman saja. Nah terus gini, coba saya balik pertanyaannya. Apakah terus kita sebagai seorang muslim punya tetangga yang kafir kita dolimi aja? Pertanyaan gitu. Apakah gitu? Apakah ketika kita bertetangga dengan gereja, kerutuk dibom bae ngono? Apakah seperti itu? Enggak juga. Kita enggak boleh dolim. Dalam Islam enggak boleh merusak tempat ibadah. Bahkan banyak kali terjadi ketika di Konstantinopel ditaklukkan, itu Hagia Sophia itu kan yang sebelumnya gereja diubah jadi masjid kan gitu. Kan Konstantinopel yang sebelumnya kan gereja paling besar di Konstantinopel. Lantas setelah ditaklukkan oleh Utsmani pada waktu itu, apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih? Itu diubah jadi sebuah masjid, kan tidak dihancurkan, tidak pernah nyuruh untuk menghancurkan. Kita memerangi orang-orangnya yang tidak mau masuk Islam, yang memerangi orang Islam kan gitu. Ketika perang, tapi kaitan dengan gereja nggak boleh kita hancurkan. Begitu pula kita punya tetangga, nggak boleh kita dolim sama mereka, haram. Meskipun dia kafir. Dan kalaupun kita dolim mereka berdoa diijabah oleh Allah gitu loh. Itu yang harus ditekankan di sini. Pahami sampai sini? Masih ada yang masih ganjel di sini? Bisa dipaham? Nah, terus mereka doanya sama siapa? Setiap kita itu adalah hambanya Allah. Manusia yang ada di dunia itu adalah hambanya Allah. Perkara dia mau beriman kepada Allah atau tidak urusan mereka. Urusan kita itu kita harus baik. Harus ibadah, hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita dengan sesama juga harus baik. Kalau kita dolim, mereka doa dijabah. Itu akan menimpa kita, kejelekan apapun itu. Tidak dibenarkan untuk mendolimi siapapun. Makanya banyak kali juga ketika pimpinan muslim setelah menaklukkan suatu negara, negeri atau kampung atau yang lain sebagainya, setelah menang perang, itu orang-orang yang beragama selain Islam pun juga bisa hidup di situ bareng berdampingan. Beda dengan agama yang lain. Ketika mereka udah jajah, itu memastikan semua yang ada di situ pakai agamanya. Kalau Islam enggak. Karena enggak ada paksaan dalam Islam gitu loh. Memang waktu itu misalnya Turki, Konstantinopel, misalnya contoh paling mudah gitu. Konstantinopel udah ditaklukkan oleh orang Islam, ya wis pimpinannya wong Islam. Orang-orang Islam masuk di situ juga diperbolehkan. Tapi kalau orang-orang Nasrani yang sudah ada di situ dan dia menjadi kafir dhimmi misalnya, orang yang tidak beriman tapi di bawah
naungan orang Islam ya mereka tetap beribadah sesuai dengan keyakinan mereka, nggak ada paksaan. Makanya ketika ada orang Islam tinggal di Mojosongo, banyak gereja di sini, banyak orang non di sini, misalnya seperti itu, ya biasa saja. Toleransi kalau dalam Islam sejak zaman dulu, sejarah-sejarahnya dari awal sampai sekarang, kalau mengajarkan toleransi jangan sama orang Islam. Ajarkan pada orang-orang non sana. Orang-orang di luar Islam ketika mereka menjajah itu nggak ada toleransi. Mau sesuai dengan agamaku, nggak mau bakar, ada. Nggak mau dibunuh, dipenjara dan seterusnya, itu banyak terjadi. Tapi kalau dalam Islam enggak, yang penting kamu tunduk sama Islam selesai. Kamu mau Islam atau enggak, ya urusanmu. Paham ya sampai sini ya? Enggak ada kedzaliman di dalam Islam, enggak ada paksaan dalam Islam. Cukup? Iya. Itu kan karena lagi ya Israel menghantam Palestina. Oh ya. Kemudian dalam komunitasnya yang membaca dan yang saya itu Iya. anak Tuhan. Iya. Nah itu gimana? Boleh, dalam Islam ada syariatnya, ada aturannya. Nanti dibuka, dicari di internet, judulnya kunut nazilah yang dilakukan oleh Nabi, ada. Kalau doa biasa gitu misalnya doa Boleh, kunut nazilah itu boleh. Ada dalam Islam, doa seperti itu ada. Jadi mungkin pernah saya sampaikan juga, yang biasa sering dibahas di Indonesia, itu kan perbedaan pendapat antara kunut subuh apa orang kan gur ngono tok to. Ngertine gur kunut subuh kuwi tok wong Indonesia iki. Kebanyakan. Coba kunut nazilah pun ngertos dereng. Halo. Belum ngerti to. Padahal kuwi ya kunut, kuwi ya pas salat. Tapi pernah dengar kunut nazilah belum? Durung ta. Nang ukur ribute ora kunut iki Muhammadiyah ngono kunut NU ngono tok wis gur ngertine ngono kuwi kabeh wis barep wong ora pinter agama wis ngerti ngono kuwi. Tapi nek kunut nazilah ora ngerti. Belajar kok setengah-setengah ngono lho. Makanya kita perlunya belajar di sini. Nah, nanti di dalam di zaman Nabi itu pernah terjadi Nabi melakukan kunut ada sebabnya. Kalau saya tidak salah, gini ceritanya. Ada di suatu kampung, intinya dari luar kota Madinah, itu ada orang membo-membo, pengen jadi apa ya, santri Nabi Muhammad beberapa hari belajar Islam. Tapi itu sebenarnya nggak pengen masuk Islam dia. Dia pakai tipu daya. Dia masuk ke Madinah, wah saya pengen masuk Islam ya Rasulullah, was. Ada beberapa orang itu entah 7 atau 10 lupa, 7 atau 10 yang dibunuh atau berapa. Intinya ada beberapa orang, banyak lah. Kesana belajar, misalnya 1 minggu. Udah selesai ya Rasulullah, saya harus balik kampung. Syariat jenengan itu bagus, dia ngomongin ngono guys. Wah, aku pengen bawa orang-orang pinter dari sini. Tak bawa ning kampungku kono. Gen ngajari ngomong ning kampungku kono. Apik to niate. Omongane apik. Kuwi kurang ngajari. Ya udah, langsung sahabat Nabi yang hafal Quran, yang pintar syariat. Kebanyakan yang hafal Quran tuh. Intinya yang orang-orang hebat, orang-orang pentolan-pentolan Islam yang pintar itu diutus ke sana. Ya wis barang kata sama ini nih silahkan ke kampung sana. Durung tekan kampung kono, tekan tengah dalan wong sahabat-sahabat Nabi kabeh dibunuh. Kurang ajar bener loh. Jadi dia masuk Islamnya ke Madinah itu gara pengen bunuh orang-orang pintar di antara orang Islam itu. Ya udah, lantas apa yang terjadi? Nabi dengar kabar. Ya udah, Nabi doakan laknat untuk orang-orang seperti ini. Nanti disyariatkan ada kunut nazilah.
Jadi seperti itu. Nanti ada ada misalnya, ya Allah laknatlah si fulan, itu langsung disebutkan doa seperti itu dalam sholat. Dalam sholat saja boleh, apalagi di luar sholat lebih boleh. Terutama yang jelas-jelas melukai atau bahkan membantai, apalagi melakukan seperti yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina di Gaza misalnya, itu jelas-jelas boleh didoakan pakai doa-doa yang seperti itu, boleh. Paham ya sampai sini? Cukup, barangkali yang lain. Ya, makanya kita harus belajar lebih lanjut, jangan setengah-setengah. Kadang nek kon maca kitab ngene kajian urut ngene iki wong-wong do males. Sing senenge kan kajian umum, terus sing penak-penak, sing enteng-entengan ngono to. Sing lucu-lucu, ada sing biasa-biasa, sing wis ngerti kan gitu aja. Sukanya Ustadz internet terus sesuai dengan keinginan kita. Ngono ta. Aku butuh iki, njaluk. Kok jawabannya kene ganti Ustadz. Keren. Yang meyakinkan perbuatan saya, padahal perbuatannya salah. Goleke sing bener sing ndi. Digodali. Ustadz iki mau oleh dan seterusnya itu sering terjadi. Cukup. Barangkali ibu-ibu ada yang perlu ditanyakan? Saya tambah sedikit supaya nanti di pertemuan datang kita sedikit ganti pembahasannya. Tambahan bentar ya. Abu Umamah berkata, pada hari kiamat nanti orang-orang yang dolim akan bertemu dengan orang yang didoliminya di atas jembatan yang dipancangkan di atas jahanam. Ia akan diberitahukan kepada si dolim apa-apa yang sudah dianiayakannya. Orang-orang yang teraniaya itu tidak akan meninggalkan si dolim sampai dia mengambil semua kebaikan si dolim. Setelah kebaikannya habis, maka dipikulkanlah kepada si dolim kejahatan-kejahatan orang yang teraniaya, sehingga akhirnya dia masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Ini perkataan Abu Umamah. Itu mirip dengan sabda Nabi yang berkaitan dengan orang yang rugi itu, orang-orang yang bangkrut itu loh, yang ketika datang ke akhirat bahwa kebaikan sholatnya, puasanya, sedekahnya, hajinya, dan kebaikan-kebaikan yang lain banyak, tapi setelah itu orang-orang yang dolim di sekitarnya ada yang dicela, dianiaya dan seterusnya, mereka menuntut kebaikannya diminta semuanya. Sampai kemarin ada pertanyaan nih, wong 10, 5 wis entek piye ngono misale. Ya udah ganti sampai orang yang terdolimi tadi ngasih dosa kepada orang yang mendolimi, menganiaya, sampai akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Makanya kita harus hati-hati kaitan dengan ini. Abdullah bin Unais berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat nanti manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tanpa alas kaki, tanpa busana, dan tanpa dikhitan. Mereka akan mendengar suara yang terdengar dari jarak dekat maupun jauh. Aku adalah Raja yang Maha Kuasa. Tidak boleh seorang pun ahli surga untuk memasukinya atau ahli neraka untuk memasukinya selama masih ada padanya kezaliman, hingga aku selesai mengadili. Sekalipun itu hanya satu makian saja, maki ngono tok kudu diselesaikan. Apalagi yang lebih dari itu. Rabbmu tidaklah menganiaya seorang pun. Kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sahabat yang bertanya gitu. Bagaimana itu sedangkan kami saja datang tanpa alas kaki dan tanpa busana? Beliau menjawab, dengan kebaikan dan kejahatan sebagai gantinya. Rabbmu tidaklah menganiaya seorang pun. Jadi intinya tadi sama seperti hadis sebelumnya ya. Bangkrut tadi. Nabi bersabda, barang siapa memukul dengan cambuk secara dolim, maka pada hari kiamat kelak akan diambil kisosnya darinya. Mukul menurut bodoh.
Dikisahkan bahwa Kisra, Raja Persia, mengangkat seorang guru untuk mengajar dan mendidik anaknya hingga si anak menjadi seorang yang terpelajar. Pada suatu hari, sang guru memanggilnya dan tanpa sebab yang jelas, sang guru memukulnya dengan sangat keras. Tanpa sebab ini. Anak itu menjadi dendam kepada gurunya. Setelah dia besar dan ayahnya meninggal, ia diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya. Ini anaknya mau jadi raja gede. Maka ia pun memanggil gurunya agar menghadap. Lalu berkata, apa yang menyebabkanmu memukulku pada hari itu dengan pukulan keras dan menyakitkan? Padahal aku tidak merasa bersalah sama sekali. Sang guru menjawab, dengarlah wahai raja. Ketika Paduka telah ketika Paduka mencapai pendidikan yang demikian tinggi, saya sadar bahwa kelak Paduka akan diangkat menjadi raja untuk menggantikan ayah Paduka. Karena itu, saya ingin agar Paduka merasakan bagaimana sakitnya pukulan dan kezaliman, supaya nanti ketika Paduka berkuasa,